Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita pada hari ini bisa berkumpul di Masjid Subulus Salam, rumah Allah yang dicintai oleh kita semua, dalam rangka untuk thalabul ilm, menuntut ilmu, dan juga transfer of knowledge, mungkin ya, transfer of experience. Jadi transfer pengetahuan dan transfer pengalaman. Pada hari ini, setelah tadi kita mendapatkan materi-materi yang untuk bekal kita, motivasi kita tentang hidup sebagai khalifatul fil ard, sebagai khalifahnya Allah yang harus memakmurkan, yang diberi tugas khusus oleh Allah untuk memakmurkan di dunia ini secara benar. Tadi kalau sesi pertama adalah mungkin kita lebih kepada akhlak dan mungkin juga kepada ibadah. Nah, kita sehari ini, pada sesi ini, akan kami berikan satu pengetahuan praktis tentang bagaimana kita mempunyai bisnis, mempunyai usaha. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada adik-adik dan peserta semua, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, siapa yang pengen jadi tajir? Coba siapa? Siapa yang ingin jadi tajir? Semuanya. Nah, sekarang saya tanya nih, tajir dalam pengertian antum semua itu apa? Orang yang kaya. Nah, itu sebenarnya ada benarnya, tapi salah sebenarnya. Ya, karena dalam bahasa Arab, kaya itu al-ghani. Kaya, ya. Tajir itu sebenarnya adalah pedagang. Ada pebisnis. Jadi kalau kita ingin jadi tajir, saya pengen jadi tajir, artinya kita ingin jadi pebisnis sebenarnya. Kalau pengen merefer kepada bahasa Arab yang tepat. Kalau kita yang menjadi kaya, ya kita menjadi orang yang ghani, orang yang kaya, gitu ya. Jadi betapa yang namanya bisnis dan kaya dan juga berpunya itu ada kaitan yang sangat erat. Nah, alhamdulillah pada hari ini adik-adik semua rahimakumullah, mungkin adik-adik mungkin ada yang kakak juga nggak apa-apa ya. Saya anggap adik-adik semua karena usia saya udah 57 tahun insyaallah. Jadi saya anggap semuanya adik-adik. Nah, pada hari ini kita akan bicara sedikit santai dan juga supaya kita bisa menerima lebih maksimal tentang motivasi kita, ya, yang mengapa sih kita perlu mempunyai atau menjadi seorang tajir atau seorang yang menjadi seorang pebisnis, orang yang punya usaha. Nah, ini kita akan diberikan satu materi yang insya Allah sangat bermanfaat buat kita semua oleh Al-Ustadz Roni Setiono, sarjana teknik yang sudah kita kenal semua sebagai pengusaha yang tangguh dan juga banyak memberikan manfaat buat kita semua dan juga kepada seluruh warga di kita secara umumnya. Sebelum diperkenalkan, saya pengen dapat itunya tuh. Coba nggak apa-apa lah ya, karena secara dekat mungkin kami sudah mengenal ya. Jadi ya, ini namanya Roni Setiono ST, sarjana teknik. Beliau mempunyai bisnis, banyak bisnisnya, tapi yang terkenal, yang kita juga mengenal semua adalah beliau adalah owner dari Nabawi Herba. Kalau tidak tahu Nabawi Herba, adanya itu di pojokan atau di lingkaran, di bundaran yang kita di antara mau masuk Gria Bintara Indah, ya, terus BLI, Bintara Loka Indah. Di situ ada Nabawi Herba namanya itu. Alhamdulillah kayaknya udah puluhan tahun di situ kayaknya Ustaz ya. Ya. Dan
saya secara pribadi mengenal beliau dari merintisnya dan sekarang alhamdulillah sudah sangat sukses ya dalam kiprahnya menjalankan bisnis ini. Jadi itu saja perkenal yang singkat. Nanti barangkali ingin lanjutannya sekali hal yang lainnya bisa ditanyakan langsung kepada Ustadz Roni. Tafadhal masykurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah, kami memujinya, kami mohon pertolongan dan kami mohon ampunan kepadanya. Barang siapa dan kami berlindung dari kejahatan diri dan kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk padanya. Kami bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Baik, terima kasih. Sebelumnya yang pertama ucapkan kepada panitia, Pak Urip, dan teman-teman panitia yang lain, alhamdulillah telah menyelenggarakan acara khusus pemuda ini, Insya Allah. Tadi sudah diulas panjang lebar Ustaz Angga tentang bahwa pemuda itu kan sudah di puncaknya, harusnya nanti bisa menggerakkan, bisa merubah dunia itu ya pemuda gitu kan nantinya. Dan yang kedua, terima kasih Pak Ustadz Haji Saiful Fihri dan DKM 10 Salam atas fasilitas semuanya. Benar tadi sampaikan Pak Haji Saiful, harusnya beliau yang menyampaikan. Beliau pengusaha tulen, kalau saya sebenarnya amfibi sebenarnya. Saya karyawan juga, saya juga usaha juga gitu. Nanti yang mungkin kita ulas sedikit lah, bagi yang nggak mau usaha tulen nanti bisa MPB, tipsnya seperti apa kita coba ulas juga. Kalau nanti pengen pengusaha tulen yang semuanya bergerak usaha, nah nanti beliau yang mungkin akan menjelaskan juga gitu. Saya kenal beliau, alhamdulillah awal merintis usaha lah. Saya datang ke Bekasi, ke Jakarta dalam merantau, saya memutuskan mempunyai usaha Nabawi Herba itu. Yang pertama, usaha pertama itu Nabawi Herba di sini ya, di Bekasi ya. Itu semua dulu desain semuanya dibantu Pak Haji Saiful. Desain logo, sampai sekarang saya pakai logonya itu timnya beliau, pamflet, flyer, neon box, ya semuanya itu alhamdulillah dibantu Pak Haji Saiful. Sampai sekarang saya pakai alhamdulillah. Jadi jazakallah khairan katsira. Salam amal jariah. Terima kasih DKM 10 Salam yang memfasilitasi kita untuk beramal jariah lah sebenarnya, sharing ini ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, sebelumnya saya kasih disclaimer dulu ya. Yang pertama, di sini nanti sesinya interaktif, akan lebih santai dan akan banyak ceritanya kehidupan nyata, real, baik yang mungkin saya alamin atau mungkin saya lihat sendiri. Di cerita itu mungkin ada beberapa pencapaian yang saya ceritakan gitu ya. Kisah-kisah kesuksesan mungkin yang saya lihat gitu. Tolong dipahamin bahwa ini bukan suatu, jangan sampai menjadikan bahan ujian gitu ya. Tapi gini, saya kasih cerita gini. Saya punya anak saya 5 alhamdulillah. Waktu kecil SD, anak saya itu belajar matematika itu biasanya sama ibunya gitu ya. Belajar matematika sama ibunya. Mungkin saya sambil berdiri gitu ya. Monggo. Jadi belajar matematika itu sama ibunya biasanya. Suatu saat ibunya berhalangan, terus saya menawarkan pada anak saya, ayo bapak ajarin gitu. Anak saya nggak mau, memang bapak bisa, bilang gitu dia. Wah, nggak yakin lah gitu, bilang gitu. Akhirnya saya bilang apa? Saya maksain, enggak saya paksain. Saya bilang gini, nah kamu tahu nggak? Bapak itu waktu SD nih,
Bapak ada waktu SD itu kan dulu Eptanas ya namanya, Ustaz. Namanya Eptanas, kalau sekarang UN lah, dulu UN dah ya. Tahu nggak? Dulu waktu Eptanas, ujian nasional, Bapak nilai matematikanya 10. 10 dari 10 ya, bukan 10 dari 100. 10 beneran nih. Jadi 10 dan satu Kota Madiun. Saya berasal dari Kota Madiun. Kota Madiun mungkin sekitar 5 orang lah, 10. Dan bukan cuma matematika. IPA Bapak juga 10. Udah sempurna lah bilang gitu. Saya bilang gitu. Terus tahu nggak? Tahu kan nggak? Bapak ketika SMP, SMA nggak lepas lah angka di rapot itu, angka matematika 9 tuh nggak lepas lah. Biasanya memang 9 terus lah biasanya gitu. Saya agak-agak nyombong gitu sebenarnya gitu kan. Terus kuliah nih, ada kalkulus 1, kalkulus 2, kalkulus 3, matematika gitu. Yang lainnya banyak ulang, alhamdulillah Bapak A terus gitu. Saya katakan seperti itu kenapa? Waktu itu lah karena nggak mau anak saya gitu kan. Ketika saya katakan seperti itu, saya berharap pujian. Enggak, saya nggak berharap pujian. Supaya dia bisa menerima gitu. Menerima apa yang saya sampaikan nanti gitu kan. Akhirnya mau, ya udah deh boleh diajarin. Nah sampai sekarang mulai saat itulah ketika saya menceritakan beberapa pencapaian, anak saya jadi mau. Dan alhamdulillah ketika sekarang pun, ketika kadang-kadang diajarin ibunya, terus mungkin kadang-kadang soalnya agak-agak sulit gitu, agak-agak sulit, kadang-kadang saya ikutan jelasin, oh gini, dulu Bapak pelajarannya seperti ini, cara cepatnya seperti ini, guys. Saya katakan seperti itu gitu kan. Dan alhamdulillahnya anaknya juga mau gitu. Jadi mungkin nanti ada beberapa cerita yang terkait pencapaian, ambillah sebagai ibroh, bahwa nanti ini untuk kalian juga lah, insya Allah ini untuk kalian. Lupakan nama yang di depan ini, nama yang di depan atau yang mengatakan, karena saya dulu pernah ikutan training, pernah ikutan seminar juga, nanti saya ceritakan juga. Saya masih ingat materinya, tapi saya sudah lupa pembicaranya. Sama dengan sekarang, ingat aja nanti materinya, mudah-mudahan ada insight dari cerita-cerita ini, yang mudah-mudahan ketika teman-teman nanti suatu saat kebayang mau memulai usaha atau apa itu, sudah kebayang duluan, oh dulu tuh ada materi seperti ini, ada pengalaman seperti ini gitu, dan berhasil. Saya cuma nitip, ya titip doakan aja kami yang ada di depan ini, nggak perlu memuji, karena nggak butuh pujian juga sebenarnya. Pujian tidak mendatangkan uang, nggak mendatangkan apapun sebenarnya kan ya. Hanya ya nggak perlu puji, cukup doakan aja bahwa alhamdulillah wasilah dulu pernah dengar dari panitianya, semoga panitianya, pembicaranya, moderatornya, sebagai yang DKM-nya, Allah karuniakan kebaikan dunia akhirat. Seperti itu aja, udah cukup, itu bagi kami sudah cukup. Alhamdulillah. Baik, itu disclaimer yang pertama. Jadi mungkin ada beberapa cerita-cerita nanti yang mungkin ada beberapa pencapaian, bukan mengharapkan pujian, kami berlindung, kejelekan kami banyak lah pastinya. Dan yang kedua, disclaimer yang kedua, hada min fadli Robbi, ini semua karena Allah semata. Jadi mungkin banyak yang lebih berhasil, sebenarnya lebih banyak yang mungkin, tapi mungkin bisa jadi belum ada kesempatan untuk menceritakan, itu bisa jadi. Jadi ada disclaimer ini ya. Itu perkenalkan, mungkin nama saya Roni Setio Haryono, dan dikatakan yang pertama saya di sini ada usaha, salah satunya Nabawi Herba, itu sekitar sudah 17-an tahun ya. Alhamdulillah dibantu Pak Haji Saiful juga awal-awal merintis usaha. Ada juga Villa Nabawi sampingnya. Villa Nabawi itu ada kolam renang private gitu, privat. Jadi nanti awal mulanya dari mencetuskan ide-ide seperti apa itu, kerangka berpikirnya seperti apa, nanti saya akan coba jelaskan. Ada juga usaha Nabawi Busana, juga baju-baju muslim, ada juga alhamdulillah dibantu kemarin sama Pak Urip juga. Pak Urip kan bidang properti ya beliau. Alhamdulillah ada kontrakan sama ruko, ada 26 atau berapa, 27 pintu gitu ya. Ya alhamdulillah itu juga jadi passive income juga. Kalau temanya kemarin kan kecil-kecil punya usaha gitu ya. Kegiatan saya waktu kecil sejak SD, SMP, SMA di kampung di Madiun, saya dikenal namanya Belantik. Panggilannya sampai sekarang teman-teman saya kalau reuni panggil saya Belantik.
Ada yang tahu orang Jawa belantik dapat hadiah satu langsung. Ayo. Nah, boleh. Calo apa? Kurang spesifik. Itu belum spesifik. Calo apa nih? Ya, benar. Boleh. Silakan ditaruh di belakang. Nah, ini pertanyaan apa? Ya, kita interaktif sedikit ya. Soalnya dia bisa jawab karena orang tukang sapi. Ya, saya sampai sekarang kalau reuni dipanggilnya belantik sama teman saya. Karena apa? Saya kegiatannya hari Minggu dulu ketika sekolah, saya di pasar hewan. Kegiatan saya jualan, yang teman-teman main, permainan saya jualan. Malu enggak malu, teman-teman main sepedahan, pergi ke gunung, sama ke pasar, hiburan saya jualan gitu. Saya merasa passion saya seneng hiburan gitu, jualan itu hiburan. Saya bawa ayam, dulu saya jualan ayam, kelinci, jangkrik pernah, burung berkicau, tapi juga enggak terlalu suka lah burung berkicau, karena harganya mahal. Jadi macam-macam gitu, saya jual di pasar, pindah pasar, di sini hiburan kalau nggak ada yang dijual, saya ngelihat tukang jamu gitu Pak Haji. Tukang jamu yang suka ngomong-ngomong itu suka saya dengerin aja. Pengen orang kok bisa ngomong lama kayak gitu ya gitu. Itu hiburan saya seperti itu. Jadi itu terus cuma ketika saya kuliah di Bandung, di situ saya stop 4 tahun. Jadi saya mulai SD, SMP, SMA saya jualan terus. Lumayan lah, seminggu dapat 50.000 waktu itu udah lumayan. Saya pulang sudah bawa mangga biasanya kasihkan ke orang tua gitu. Mak bilang gitu, Bu udah dapat nih untung lumayan 50.000 gitu, udah lumayan 50.000 udah dapat mangga, wah 50.000 dulu udah kaya banget lah, dapat 50.000 itu udah banyak lah, seminggu dapat segitu. Dan saya nggak mengharapkan uang dari orang tua, udah saya utak aja apa ya, nama saya Jawa, mohon maaf ya. Jadi udah jualan apa yang bisa dijual gitu, sampai jualan pemulung itu loakan, saya jual juga hobi aja. Di rumah saya jual, ini barang-barang yang nggak kepake saya kumpulin ya, saya jual gitu, lumayan dapat. Sampai sekarang, dulu itu tembaga sekilo 2.000, besi sekilo 100 rupiah, itu masih inget ya, karena saya jualan itu juga gitu. Apakah orang tua saya nggak mengasihkan uang? Kasih, ya hitungannya cukup lah. Orang tua saya sebenarnya ada mobilnya, ada. Ketika saya di pasar, saya pulang, ada temen yang bawa pengen beli ayam, kata ayamnya di rumah gitu Pak Haji. Terus dia bilang, Ron, kamu ngapain sih? Udah punya rumah gede gini, punya mobil, jualan di pasar gitu. Ya, dia nggak tahu gitu. Ketika di pasar, saya kan ya pasar naik sepeda biasa aja gitu kan. Tapi ketika di rumah masih ada mobil waktu itu ya, mobil-mobil kuno lah sebenarnya sih ya. Tapi alhamdulillah gitu, ya nggak masalah juga, ngapain juga gitu. Ya itu passion aja. Nah ini tadi. Yang pertama sebenarnya di usaha itu ada, yang pertama adalah passion ya. Nanti ada passion. Nah itu sampai kemudian selesai saya kuliah, saya fokus di kuliah. Udah kuliah saya nggak usaha deh di situ, saya fokus kuliah gimana menyelesaikan kuliah tepat waktu. Alhamdulillah 4 tahun selesai. Habis itu saya kerja ada di PLN cuma 6 bulan, habis itu keterima ke Telkomsel. Alhamdulillah posisi saya sekarang manajer IT di situ. Jadi di Telkomsel saya manajer IT. Kok bisa punya usaha sama sambil kerja gitu ya Mas? Jawabannya ini juga sebenarnya passion gitu. Jadi sekarang aktivitas saya pagi kerja gitu. Cuma kadang-kadang nggak ketahuan. Tetangga saya tahunya saya cuma jualan herbal gitu. Ada, karena saya masih jalan-jalan, kayak namanya orang IT ya. Orang IT itu asal ada internet bisa kerja gitu. Saya bisa dari rumah kerja gitu. Di sini kadang-kadang saya ada masalah ya, saya dari handphone sudah langsung bisa ngapain gitu. Karena orang IT kan kerjanya kayak gitu, nggak jelas gitulah kadang-kadang. Nggak harus jam 8 sampai jam 5 gitu. Saya masih bisa jalan-jalan setengah 8, masih bisa lah jalan-jalan gitu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi itu kemudian alhamdulillah saya manajer IT, dan IT-nya kebetulan sesuai dengan banyak Pak IT campaign Pak Haji. Jadi campaign yang digital ads itu tak tahu lah sebenarnya, tahu walaupun kadang-kadang karena mahal, karena harus bayar kan. Jadi ya tidak saya lakuin, kadang-kadang cuma tahu ilmunya aja gitu. Jadi itu terus paralel, kalau nanti mungkin sekilas, kalau pengen di sini ada kolom ya. Di sini nanti ini usaha key highlight ya. Highlightnya
highlight ketika punya usaha. Yang ini bisa jadi nanti kalau pengen ternyata teman-teman karyawan amfibi lah ya, karyawan plus usaha. Di sini ada konsep nanti delegasi. Nanti kita akan jelasin. Jadi itu sebelumnya saya akan menceritakan, sebelumnya akan saya memberikan permisalan. Ini permisalan. Ini agak berpikir ya, jika diperhatikan. Ini di suatu ruangan di masjid ini ya. Di masjid ini misalnya gelap, dan kita targetnya adalah membuat masjid ini terang. Terang itu kita permisalkan sebagai kesuksesan. Terang itu kan pasti ada lampu ya. Ini real istilahnya kenyataan gitu ya. Kita pengen membuat masjid ini terang, itu ada lampu. Lampunya pasti menghidupkannya ada saklar gitu ya. Terus kita duduk di sini, terus kita berdoa, ya Allah, semoga masjid ini terang ya Allah gitu. Kita doa aja tanpa ada action gitu. Kita doa, ya Allah, semoga masjid ini terang. Dia mau doa berapapun, kira-kira masjid ini terang nggak? Nggak terang kan? Ya itu tadi, itu konsepnya ketika kita terus dia bilang gini, ya Allah, bilang ke teman, kok kamu nggak, ada temannya bilang, kok kamu nggak membuat masjid ini kok nggak kamu cuma doa doang memang bisa terang. Terus dia bilang gini, kalau Allah mentakdirkan masjid ini terang, ya akan terang. Kalau Allah mentakdirkan masjid ini gelap, ya tetap gelap terus gitu. Dia cuma diamnya aja di sini gitu. Kira-kira kerangka berpikirnya boleh nggak seperti itu? Nggak bisa juga kan? Dia nggak action, cuma diam di sini. Sama ketika orang-orang mungkin kondisinya kurang beruntung, kurang sukses gitu, mungkin tanda kutip dari secara dunia, dia bilang, ya gimana kamu nggak usaha? Dia bilang gini, gimana ya, udah takdir saya sih seperti ini, ya udahlah, udah memang takdir saya kayaknya ya gini-gini doang lah gitu. Nggak itu, dia nggak ngelakuin apa-apa gitu. Itu kan nggak pas juga, dia harus ikhtiar gitu. Itulah konsep takdir, ikhtiar, dan doa. Nah kemudian dia mencoba, akhirnya ya udah, ini kan ada beberapa saklar nih kan, masjid ini ada beberapa saklar. Kemudian dia mencoba, kamu harusnya colokin dong, cetekin apa ya? Ya onin lah saklarnya gitu ya, di onin deh saklarnya. Lampunya ada di sini, ada beberapa lampu gitu. Terus dia, oh gitu, untuk nyalain membuat terang itu harus pakai itu ya saklarnya. Iyalah, kamu nggak bisa cuma berdoa doang tanpa jalan kaki untuk mencet saklarnya gitu. Ya udah kalau gitu aku pencet saklarnya aja. Dia jalan, saklarnya yang paling jauh dia. Saklarnya ujung sana, dipencet. Lampunya yang terang yang keluar gitu, bukan yang di sini gitu. Terus dia bilang, aku tuh sudah capek loh, tahu nggak? Udah jalan ke sana, saklar yang paling ujung tak pencet gitu, kok nggak nyala gitu. Padahal aku pengen yang terang ini ruangan masjid ini gitu. Padahal sudah capek, dia berusaha. Bisa jadi ada orang, aku sudah berdoa nih, ya Allah semoga terang ini ya Allah, terus dia jalan kaki mencet, cuma saklarnya salah. Saklarnya sudah capek, yang dipencet itu yang paling berat lah, yang paling jauh lah ya. Itu seperti perumpamaan, kita sudah berusaha keras, sudah berdoa, aku tuh sudah bekerja keras, tahu nggak? Aku tuh sudah jualan muter-muter dari Pondok Cipta sampai Buta Keranji, sampai muter-muter, dapatku itu cuma 50.000 doang gitu. Itu pun modalnya, untungnya cuma 5.000, misalnya kayak gitu. Itu berat banget nggak? Ini beda banget sama orang. Saya di IT campaign, tahu nggak? Saya di IT campaign. Tugas saya kalau di Telkomsel itu ada vendor-vendor Pak Haji. Vendor-vendor tahu nggak? Saya kan tahu rate harganya itu Pak Haji. Mendesnya satu orang itu 50 juta Pak Haji. Ada yang 50 juta vendornya. Jadi satu orang dibayar 50 juta coba satu hari. Coba sedemikian pinternya gitu. Gampangnya seperti itu ya. Sedemikian pinternya orang dibayar 50 juta satu hari. Yang ini sudah muter-muter sehari dapatnya 50.000 sehari. Beda tadi. Ternyata yang saklar yang dipencet mungkin bisa jadi dia benar ikhtiarnya, dia tetap
berusaha keras dengan energinya dia, cuma memencet saklarnya yang salah. Tadi konsep usaha, takdir, dan ikhtiar juga seperti itu konsepnya. Kita sudah berdoa, yang jelas berdoa, terus ikhtiarnya kita coba. Kalau yang belakang nggak bisa, coba yang dekat. Jangan-jangan yang dekat itu saklarnya malah nyala gitu. Dan itu bisa dipencet, alhamdulillah nyala, dan itu pas itu. Jadi jangan segan-segan ketika usahanya kayaknya kok berat, coba alternatif yang lain. Bisa jadi ada cara-cara yang lain atau jenis usaha yang lain yang cocok kepada dia, yang passionnya sesuai. Kita cari banyak yang passionnya sesuai itu nyaman. Kalau kita punya usaha passionnya sesuai itu nyaman. Terus kok bisa ada orang yang nggak soleh, ibaratnya sudah nggak berdoa, nggak soleh, tapi tiba-tiba sukses gitu. Bisa jadi dia nggak berdoa, tapi sudah langsung mencet saklarnya bener gitu. Bisa jadi kan? Bisa terang nggak? Misalnya saya di sini saya nggak berdoa gitu, ada saklar di situ nyalain, saya pencet saklarnya, nyala nggak sebenarnya? Nyala. Bisa jadi tapi ketika nyala dia di sini untuk jadi joget atau apa gitu dan dijadikan kebaikan. Ya Allah itu Maha Rahman gitu ya, Ar-Rahman gitu. Allah itu akan memberikan pada hambanya secara sunatullah. Ketika dia berusaha, ikhtiar, dia akan dikasih. Nggak peduli ibaratnya dia itu soleh apa enggak, itu akan dikasih secara saklarnya tepat, dia akan dikasih. Bedanya berkah apa enggak, gitu aja sebenarnya. Padahal kan kita pengen dapat banyak dan berkah gitu ya. Jadi itu permisalan bahwa seharusnya kita berdoa, terus berikhtiar. Jadi ya Allah, semoga saklarnya ketika aku pencet menjadi terang ya Allah, karena bisa jadi sunatullahnya 90% gitu ya, saklarnya dipencet terang, tapi bisa jadi lampunya mati, sudah berdoa, kita pencet saklarnya, lampunya nggak nyala, gitu bisa jadi. Ada faktor X yang lain yang mungkin harus kita ganti dulu gitu lampunya. Ini permisalan, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ini juga ya, ketika bagaimana antara doa dan ikhtiar. Jangan menyalahkan takdir. Takdir tahunya adalah ketika kita sudah terjadi. Nggak bisa ketika belum terjadi kita nyalakan. Kalau memang takdirnya aku kenyang nanti siang, ya akan kenyang aja walaupun aku duduk di sini gitu. Nggak bisa, kita cari makan juga, kita jalan gitu. Baru ketika sudah makan, baru alhamdulillah Allah mentakdirkan aku kenyang. Baru seperti itu. Sama, tadi saklar dulu pencet, baru kita melihat bahwa alhamdulillah Allah takdirkan dengan wasilah aku berdoa dan wasilah aku memencet saklar tadi masjidnya terang. Itu tadi permisalan untuk pembukaan terkait apa yang kita lakuin nanti untuk ikhtiar. Terus tadi kita sampaikan yang pertama adalah jenis usaha itu paling nyaman, paling enak adalah sesuai dengan passion. Passion itu apa ya? Ketertarikan, kesukaan lah, atau hobi gitu ya. Kecenderungan lah ya, kecenderungan gitu ya Pak Haji ya. Kecenderungan. Jadi saya mungkin ya ada teman-teman yang mengajak bisnis saya kuliner gitu, Pak Urip mungkin sudah almasnya ada nih beliau udah. Jadi saya menghindari dulu saat ini ya. Karena saya bukan tipe orang yang suka kuliner, saya nggak paham ini yang enak seperti apa. Ya makanan saya biasa warteg gitu, biasa aja gitu, udah biasa gitu. Saya ini dikasih kopi kopel api sama kopi yang Starbucks agak bisa bedain Pak Haji. Udah sama aja kopi-kopi sama gitu. Harga yang 5.000 sama yang 50.000 bagi saya kayaknya sama doang gitu. Gak bingung juga gitu. Gak passion saya. Saya nggak memilih di situ gitu. Passion saya jualan. Passion saya nih ya, jadi saya jualan, memilihnya kenapa milih yang gampang? Karena saya bekerja. Kok bisa bekerja, kenapa nggak ngelepasin? Ada beberapa alasan. Sebenarnya kenapa saya nggak ngelepasin? Yang pertama karena passion. Saya suka IT, suka komputer. Ketika saya lepaskan itu, saya murni di bisnis, saya akan ketinggalan. Dan di situ saya dapat informasi banyak di situ. Saya tahu karena ibaratnya vendor saya banyak kan orang luar gitu ya. Orang-orang luar yang mereka itu gajinya tadi itu. Karena saya tahu rate-nya gajinya itu yang satu hari mendesnya itu 50-an juta gitu Pak Haji. Cuma alhamdulillah saya bisa nyuruh-nyuruh dia gitu. Karena dia vendor gitu, konsultan gitu. Walaupun gaji saya jauh banget sama dia gitu. Tapi ya itu salah satunya. Terus yang keduanya juga tadi dijelaskan bahwa ketika kita berusaha berikhtiar niatkan karena dakwah,
Dan potensi di Telkomsel dakwah, kalau di sini ya banyak ustadz-ustadz yang kaliber yang spesial gitu, yang mengajarkan dakwah gitu kan, yang sholat 5 waktu sudah banyak gitu. Tapi ketika di kota gitu, kota besar gitu, yang di kita kota lah, ini kan kota kecil gitu, pinggiran gitu ya, Bekasi, yang sudah banyak istilahnya banyak gitu. Kalau di tengah kota itu kan glamor banget gitu kan ya, glamor banget. Jadi jarang orang ketika mengajak sholat, di situ ada peluang dakwah juga Pak Haji, alhamdulillah. Karena kita kan pengennya amal jariah gitu kan ya, mengajak. Ya kalau di sini ustadznya memang, kalau di sana masih kadang-kadang masih agak diustadkan gitu Pak Haji. Suruh mimpin doa, suruh ngimamin. Ya alhamdulillah, kadang-kadang di sana kalau di level sini kan kalau belajar tasin belajar itu ya kalah jauh sama Pak Haji. Kalau di Telkomsel saya masih lomba kemarin, lomba tahfidz masih dapat lah, juara 1 masih dapat, lomba sekali 2 kali, ada lagi juara 3 pernah dapat juga, alhamdulillah gitu. Levelnya level sana ibaratnya, tapi ada peluang dakwah di situ gitu, ada peluang dakwahnya masih ada gitu. Itu tadi. Terus alasan yang ketiganya itu lebih kepada manajemen diri juga. Terkadang nih ya, kalau nanti teman-teman yang perlu diperhatikan, teman-teman nanti ketika mempunyai usaha, itu yang harus diperhatikan adalah jaga jangan tinggi hati gitu. Kaya boleh, kaya banyak boleh, tapi jangan sampai sama karyawan, sama orang lain itu merendahkan. Dan itu juga yang saya manage, karena terkadang kalau kita agak rawan ketika kita punya usaha besar, terus kita jadi ownernya sama satu-satunya, kita itu sama bawahan itu semena-mena, nyuruhnya juga semena-mena, jangan seperti itu juga. Itu yang perlu diwati-wati nanti kaidahnya, karena mereka sama-sama manusia, sama-sama membantu, sama-sama membutuhkan gitu. Makanya tadi saya imbangin, saya bekerja sebagai karyawan, saya punya atasan yang saya punya target-target, dan saya tahu mereka bekerjanya seperti apa. Jadi kita pengen profesional. Di situ ada konsep lagi, nanti kita akan jelaskan juga profesional di situ ya. Ini ada beberapa kata-kata kunci ya. Nanti kita coba kalau masih ada waktu kita lebih jelaskan lebih dalam lagi ya. Ada profesional, jadi ketika tempat dimanapun dia berada, dia harus profesional. Ketika dia bekerja, saya bekerja, profesional itu gini. Profesional itu gampangannya nih ya. Ketika orang melihat dia bekerja melakukan sesuatu itu, dia itu seolah-olah kayaknya sih dia cuma bekerja itu doang gitu. Kalau ulama dulu kan Ibnu Taimiyah gitu nyebutnya dia paling paham hukum fikih, dia nyebutnya kayaknya cuma belajar fikih doang deh dia itu gitu. Karena saking dalamnya gitu. Tapi kok bisa berperang gitu, jago banget. Kayaknya dia itu cuma ahli bela diri doang deh itu dia gitu. Tapi dia kok ahli waris juga jago banget ya. Kayaknya dia itu belajar, ya itu dia kayak profesional banget gitu. Itu juga sama ketika teman-teman memutuskan misalnya ada pekerjaan ini, berlakulah sebagai profesional, sehingga seolah-olah dia itu memang kayak orang lihat itu seolah-olah dia itu kayaknya cuma ini doang deh yang dia lakuin gitu. Saya punya ada teman dia itu seorang hafid Quran, hafal 30 juz, pernah ngimamin di istana juga Pak Haji, di kementerian di SBY, zamannya SBY, dia hafid Quran. Terus dia itu ya orang lihatnya itu seolah-olah dia itu cuma ngafalin Quran doang gitu. Ternyata dia punya peternakan ayam yang ribuan gitu, yang seharinya itu omsetnya 40 juta. Kebayang 40 juta sehari gitu omsetnya, ketelurnya gitu Pak Haji, dijual itu sampai 40-an juta. Terus dia punya pesantren di Bogor yang banyak, gede, yang ngeliat pesantrennya gede banget gitu. Sehingga seolah-olah kalau peternakannya, kalau dia di sana mungkin ngelihatnya kayaknya dia punya peternak doang deh gitu. Ketika di pesantren dia bisa jadi kayaknya cuma ngajar atau mudir aja deh kayak gini. Terus dia itu jago bulu tangkis. Saya pernah bertanding, kalah saya kalah. Aduh, padahal sudah agak-agak umurnya 52 gitu ya. Ya udahlah gitu. Saya coba ngelawan deh. Saya pernah main, saya suka bulu tangkis juga. Saya ngelawan bulu tangkis, kalah juga. Punya gornya terbagus di Jakarta Utara Pak Haji.
sekarang punya gor sendiri sekarang, bukan punya gor sendiri gitu. Terus ya ini dari cerita tadi saya katakan beberapa cerita-cerita ya, cerita yang real ya. Dan ini beliau itu punya travel yang akhirnya saya juga punya travel ya. Salah satunya adalah kantor travel Tifa ya. Dia ownernya. Salah satu usaha saya juga salah satunya adalah kantor travel umroh. Dan itu yang saya cerita tadi itu ownernya itu seperti itu gitu. Jadi biasa aja, tapi saya banyak mengambil manfaat lah dari faidah ketika menceritakan seperti itu. Oh, memang ternyata profesional tadi ya. Profesional tadi itu bekerjalah teman-teman ketika di saat ini, ketika teman-teman sekolah berusaha semaksimal mungkin. Alhamdulillah mungkin untuk itu juga sebagai ibrah juga di kantor, walaupun saya punya usaha, waktu penilaian kemarin juga alhamdulillah dari berapa orang itu ya bisalah dapat atas itu, dapat level atasnya, nilai-nilai tertinggi masih dapat gitu, alhamdulillah gitu. Jadi tetap harus profesional gitu, jangan sampai kita bekerja tapi tidak profesional terus kita menyepelekan yang lain. Ketika teman-teman sekolah jadilah profesional juga, jadi harus juara kalau bisa juara, tapi hiburannya. Nah sekarang nanti ada lagi masalah waktu, manajemen waktu. Mungkin sekedar informasi, saya sudah 10 tahun lebih kayaknya nggak ada TV di rumah. Mengharapkan TV enggak, saya tidak mengharapkan TV sebenarnya. Anak-anak saya mau juga nggak ada TV. Cuma saya lebih kepada waktu, hargai waktu. Jadi lebih kepada ini ya, hargai waktu. Hargai waktu. Tadi kan dijelasin kan, tadi topik yang pertama Pak. Waktu itu kan sangat satu detik pun dinilai berapa rupiah enggak itu ya. Tidak bisa kita nilai dengan berapapun satu detiknya gitu. Ini benar-benar hargai itu bukan cuma slogan ya. Waktu itu benar-benar kita hargai baik dengan pahala ataupun dengan rupiah. Gampangannya. Kalau aku misalnya diminta tadi Pak Urip, Pak Roni minta tolong jadi pembicara, saya dapat berharap apa? Amal jariah gitu. Saya berharap amal jariah ketika nanti suatu saat ada dari teman-teman di sini sukses, terus adalah sedikit-sedikit yang kecipratan mungkin insight yang dari hari ini yang masuk gitu sebagai wasilah, saya berharap ada cipratan pahala juga kayak gitu. Itu kan dapat berarti waktu yang saya keluarkan dapat manfaat gitu. Atau saya meluangkan waktu setengah jam saya di toko itu sehari itu cuma 10 menit pulang kantor, 10 menit berangkat kantor, 10 menit pulang kantor, saya mampir cuma gitu aja sebenarnya Haji. Cuma karena saya orang IT, saya tahu gitu cara memantau pakai Google Drive, pakai ya fitur-fitur teknologi lah sebenarnya. Nanti kita manfaatkan yang berikutnya, kita usaha itu memanfaatkan resource atau sumber daya ya. Sumber daya itu kita manfaatkan, maksimalkan yang ada. Relasinya dengan waktu apa? Tadi teman-teman pasti punya handphone ya. Dan kebanyakan kalau saya ngelihat waktu akan sayang terbuang ketika kita nggak menghargai waktu adalah ketika misalnya waktu kosong terus dipakai nonton YouTube atau apalah gitu, tapi yang ditonton drama Korea gitu, drakor atau nonton apa gitu. Itu dapat manfaat nggak? Ya mungkin kalau ngilangin stres ya dapat lah 1%-1%-nya dapat lah ya, dapat lah gitu. Tapi manfaat yang didapat pahala nggak juga sih kayaknya, nggak juga lah ya, dapat pahalanya nggak juga kayaknya lah, nonton drakor, nonton apa gitu, atau dapat uang nggak juga. Saya berpikirnya gitu sejak kecil, mungkin belum ngaji tapi saya berpikirnya ngapain sih teman-teman pergi sepedahan, pergi main-main nggak dapat duit gitu. Kalau saya punya hiburan, saya ke pasar, saya seneng, saya dapat duit gitu. Saya nilai bener-bener uang gitu. Kalau dulu mungkin belum ngaji gitu Pak Haji, belum mikirnya belum pahala Pak Haji, belum bener-bener saya mikir uang gitu. Saya pikirnya saya melakukan aktivitas harusnya dapat uang dong, karena tahu saya hargai waktu saya gitu. Waktu saya
harus saya nilai dengan uang gitu. Makanya tadi ada kata-kata satu mendesnya, satu harinya orang itu, kalau sekarang nanti satuannya man hour gitu aja ya. Udah man hour, hitungannya 1 jam. Kalau programmer di IT, hitungannya sudah yang jago, itu bukan mendes. Mendes itu harga 1 hari dia berapa gitu. Saya meng-hire masnya ini jago programmer, saya jago loh programmer gitu. Saya ya udah 10 juta 1 hari buat program seperti ini gitu. Harganya 1 juta, 10 juta. Tapi ada level terdekatnya lagi adalah man hour. Enggak, saya membuat seperti itu cuma 2 jam, enggak perlu 1 hari. Ya udah 1 jamnya berapa? 1 jamnya saya itu harga saya 1 jam itu 3 juta. Udah, berarti saya bayarnya 2 jam buat program seperti ini, saya bayar 6 juta buat program untuk dalam waktu 2 jam. Udah seperti itu udah teknologi man hour seperti itu ya, nyebutnya udah man hour. Sama, ketika kita harus menghargai waktu tadi itu benar-benar kita hargain waktu kita gitu. Gunakan semaksimal mungkin waktu itu yang berfaedah. Jangan boleh lah nonton YouTube teknologi itu teknologi ya. YouTube itu kita manfaat teknologinya. Cuma di situ tuh banyak. Saya belajar di situ tuh dulu memulai usaha SEO, search engine optimization gitu. Itu dari YouTube. Saya biasanya saya tipe orang cari gratisan. Saya nggak mau training yang berbayar. Alhamdulillah ini Pak Urip free juga ya di sini ya Pak Urip ya. Teman-teman berarti sama lah kita. Kalau berbayar mungkin bisa jadi tidak seramai ini. Tapi sama konsepnya, saya dulu juga suka gratisan gitu. Saya akan, yang gratisan sekarang apa? YouTube. Ya udah, saya di YouTube tuh banyak loh itu saya belajar apa gitu. Belajar apapun di situ ada gitu. Mau belajar cara menggoreng ayam gitu misalnya yang crispy ada juga gitu. Tapi pastikan yang kita tonton itu hiburannya yang bermanfaat gitu, yang banyak faedah. Kemarin saya baru ngelihat yang anak kecil dapat menghasilkan 1 miliar itu jualan jamu. Nanti dilihat, coba dikasih solusi itu YouTube kasih solusi 1 miliar gitu. Nanti coba itu ada anak kecil yang umur 9 tahun menghasilkan penghasilan 1 miliar dengan jualan jamu di beras kencur dan macam-macam. Cap nyonya kaya atau gitu. Nanti coba dicari kasih solusi 1 miliar, nanti bisa kelihatan. Buat banyak faedah seperti itu, ada biar dapat insight lah yang gitu, daripada nonton yang enggak jelas lah, nonton hiburan doang gitu. Itu beberapa item lagi, terus ya mulai lagi usaha itu dengan problem statement gitu. Ini agak bahasa agak kantoran dikit ya, kebanyakan di kantor juga. Problem statement. Tahu nggak, Gojek itu awalnya bisa berkembang gitu, dia idenya karena apa gitu. Ada yang bisa menjelaskan? Gojek, contohnya Gojek itu kan valuasinya tinggi gitu ya, valuasi itu nilai dirupiahkan udah tinggi gitu. Dia bisa menjelaskan, mengungkapkan pendapat, dapatin juga nanti nih. Ayo silakan. Ayo silakan, boleh. Ini bisa. Mana? Nyala ini gimana nih, Pak Urip? Jadi setahu saya owner Gojek itu pertama kenapa bisa muncul ojek online, karena ownernya ini mau naik ojek cuman terkendala karena jauhnya pangkalan ojek yang ada. Jadi ownernya berpikir bagaimana kita membuat sesuatu yang ojek itu bisa datang ke tempat kita, jemput, kita bisa sampai tujuan tanpa harus mencari terlebih dahulu dan mendatangkan pangkalan ojek offline. Setahu saya seperti itu. Ya baik. Ya. Dapat nih. Insyaallah. Insyaallah. Ya benar ya. Itu tadi namanya problem statement. Problem statement itu adalah cari masalah gitu. Memulai usaha itu juga memang mencari masalah dulu gitu. Sama ketika saya herbal juga awalnya juga mencari masalah juga. Mencari masalahnya adalah saya konsumsi herbal ketika di kampus dulu saya kuliah di Bandung. Saya itu biasa konsumsi herbal gitu. Ketika kerja di Jakarta, saya bingung herbalnya cari sulit gitu. Belum ada toko online dulu kan.
Akhirnya saya kenal-kenal sama produsen herbal, ya udah deh, saya beli sekalian nitip teman-teman, saya promoin, jadilah alhamdulillah jualannya jadi. Karena waktu itu saya diuntungkan, saya termasuk orang awalan, sehingga toko-toko herbal yang ada sekarang itu ya banyak kan yang saya yang nyuplai gitu. Jadi alhamdulillah jalan di situ Pak Haji, jadi sudah jalan. Sama yang kedua, yang apa berikutnya yang Villa Nabawi. Villa Nabawi itu problem statementnya apa? Istri saya pengen berenang sudah 30 tahun nggak pernah renang katanya. Karena umahat ini kalau berenang kolam renang kan malu gitu ya Pak Haji ya. Kolam renang umum kan malu gitu. Ya udah deh. Kebetulan ada yang jual gitu, ada yang kolam, ada rumah ada kolam renangnya. Itu saya bingung, ngapain beli rumah ada kolam renangnya gitu. Udahlah nantilah kita lihat gitu. Saya rombak, saya buat plong gitu, yang penting ada kolam renangnya. Alhamdulillah istri saya nggak tahu, kadang seminggu 3 kali juga berenang sendiri gitu, berenang sendirian. Terus ada teman-temannya gitu, habis ngaji di situ renang gitu. Terus karena di situ listriknya harus nyala terus filternya. Waduh, ini lumayan juga. Saya renang paling seminggu sekali gitu. Tekor juga bayar listriknya. Ya udah saya sewain gitu aja. Lumayan. Problem statement lagi deh. Ya gitu kan. Akhirnya muncul lagi. Akhirnya balik. Bukan sekedar balik. Kalau tadi herbal awalnya juga saya pengen konsumsi sendiri, baliknya lebih gitu. Alhamdulillah bisa lebih konsumsi sendiri dan warga sekitar dan dapat untung gitu. Yang ini juga sama. Saya problem statementnya pengen renang, istri saya bisa berenang, saya bisa berenang. Terus karena sewa listriknya kan lumayan, filternya air, ya udah disewain, dapat uang, dapat keuntungan malah lebih itu kan, malah alhamdulillah gitu. Itu tadi itu mencari beberapa ketika usaha ide bisnis adalah problem statement, cari problem statement yang kira-kira teman-teman sama sebenarnya antara marketplace sekarang itu juga sama, dia problem statementnya repot nyari mana-mana, udah berarti dibuat seperti ini gitu. Itu ide-ide yang terbayang gitu dari problem statement gitu tadi ya. Itu beberapa konsepnya. Terus tadi yang hargai waktu juga ya, benar-benar sebisa mungkin nonton YouTube, gunakan teknologi ya. Itu berkaitan sama resource, sumber daya. Tidak selamanya sumber daya itu berupa uang. Jadi manfaatkan yang ada. Jadi alhamdulillah tadi Ustadz Tangga itu kerja di tempat saya 5 tahun udah. Beliau awalnya waktu kuliah. Makanya tadi beliau kan menyampaikan udah kenal baik sama saya, memang kita bersama dari awal. Beliau itu dari lulus SMA kerja di tempat saya, habis itu sambil nerusin kuliah, saya support juga, alhamdulillah gitu. Ketika kuliahnya padat, udah separuh hari aja, pokoknya antum di sini aja sampai lulus lah pokoknya gitu. Alhamdulillah sampai lulus beliau, sampai sekarang mudir itu kepala sekolahnya kan, udah kepala sekolah LSIA gitu. Alhamdulillah gitu. Itu tadi sebenarnya. Jadi beliau dengan waktu awalnya ke sini dari kampung, dari Lampung, belum kuliah sampai lulus menjadi kayak mudir itu, resource-nya itu ya ternyata bisa gitu. Dan sama ada salah satu dulu karyawan saya yang kerja, dia nggak punya modal, akhirnya udah kerja saya yang Toren ya, Mas Purwanto, mungkin teman-teman ada yang kenal juga. Itu cuma kerja menggunakan jasa. Ketika nggak punya modal, gunakan jasa. Jasanya apa? Pinter ngerakit, misalnya ngerakit apalah gitu. Dan dia punya tenaga fisik yang kuat, akhirnya bersihin toren di padang sebelah mata sebenarnya kan. Bersihin toren itu usaha apa sih? Tapi sekarang dia beli ruko cash, mobil cash. Kemarin umroh sama istrinya di bulan Desember yang mahal itu, Desember kan cash juga gitu, ibaratnya seperti itu. Itu kan faedah gitu ya. Ada lagi karyawan saya yang dulu kerja Nabawi yang